Pemirsa, suasana memanas terjadi saat proses pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa pagi kemarin. Sebanyak 64 orang warga Desa Wadas sempat diamankan akan dibebaskan hari ini. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi mengakui telah membawa 64 warga Desa Wadas ke Polres Purworejo saat keributan di tengah pengukuran lahan oleh BPN. Pemeriksaan terhadap 64 orang itu telah selesai dan akan dibebaskan hari ini. Kapolda menyebut langkah itu harus dilakukan untuk mencegah adanya benturan antara warga yang menerima pengukuran dengan warga yang menolak. Polisi melakukan pengamanan dalam pengukuran tersebut sesuai dengan permintaan dari BPN. Dalam kegiatan itu pihaknya hanya menerjunkan 250 personel. Dalam kegiatan tersebut polisi bertugas sebagai fasilitator, dinamisator, dan pendampingan bagi tim BPN. Pihaknya juga berupaya menengahi konflik antara warga yang setuju dengan pengukuran dengan warga yang masih kontra. Yang menerima dan tidak. Kemudian kita amankanlah kemarin sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Polres Purworejo, yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Jadi tidak ada penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya yang kita lakukan. Nanti silakan cek rekan-rekan sekalian. Hari ini akan kita bebaskan dan akan kembali kepada masyarakat agar pelaksanaan pengukuran itu berjalan dengan baik. Selain itu, Kapolda membantah informasi polisi mengepung sebuah masjid dalam pengamanan pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo. Dia menyebut ada pihak-pihak yang melakukan framing. Pada saat itu terjadi aksi pengejaran dari warga yang setuju dengan pengukuran terhadap warga yang menolak pengukuran. Warga yang berlari masuk ke masjid justru akhirnya dilindungi polisi. Cemburu dan menuduh ada hubungan dengan pria lain, seorang pelajar SMA di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya. Korban ditenggelamkan di kubangan air usai berhubungan badan. NSB, pelajar SMA ini ditangkap lantaran membunuh kekasihnya Imel, wanita 20 tahun di Desa Araskabu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang masih berusia 16 tahun itu tega membunuh korban lantaran cemburu dan menuduh korban menjalin hubungan dengan pria lain. Awalnya korban dan pelaku bertemu di sebuah lokasi. Usai berhubungan, pelaku mendorong korban ke kubangan air dan menenggelamkannya. Korban yang berusaha melawan akhirnya meregang nyawa karena kehabisan nafas. Selama perjalanan terjadilah cekcok antara korban dengan pelaku, yang mana pelaku cemburu terhadap korban, menganggap si korban ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Meski masih di bawah umur, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Deli Serdang. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya jasad Imel 20 tahun ditemukan warga mengambang di kubangan air areal persawahan Dusun Masjid, Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penyelidikan, wanita ini ternyata dibunuh kekasihnya yang berusia lebih muda dan baru menjalin hubungan 1 bulan usai berkenalan di media sosial. Misteri pembunuhan wanita 5 anak di Desa Senebok Bayu, Aceh Timur terungkap. Korban ternyata dibunuh selingkuhannya yang menolak bertanggung jawab setelah korban mengaku hamil. Ironisnya, korban meninggalkan anak bungsunya yang masih menyusui. Inilah MJ pembunuh Asrawati, wanita dengan 5 anak yang jasadnya ditemukan mengenaskan di Desa Senebok Bayu, Aceh Timur, Aceh. Polisi terpaksa menembak kaki MJ lantaran melawan dan mencoba kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Kuala.
Pelaku membunuh karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban yang merupakan kekasih gelapnya, lantaran pria 58 tahun itu sudah memiliki istri dan anak. Pelaku yang gelap mata akhirnya merencanakan pembunuhan karena terus didesak korban untuk menikahinya. Polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban. Hubungan asmara gelap antara pelaku dengan korban, di mana yang saat ini korban hasil daripada otopsi itu terdapat janin yang kurang lebih diperkirakan 3 bulan. Diketahui meminta pertanggungjawaban daripada pelaku sehingga terjadinya suatu pertemuan tersebut dan cekcok. Atas perbuatan sadisnya, pria tidak bertanggung jawab ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Asrawati warga desa Senobok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh, ditemukan tewas mengenaskan. Wanita 35 tahun itu bersimbah darah dengan luka sabetan senjata tajam di lehernya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit untuk mencari kayu bakar di tengah hutan untuk kebutuhan memasak. Namun hingga larut malam, korban tak kunjung pulang. Korban sehari kemudian, 500 meter dari rumahnya. Asrawati diketahui merupakan janda 5 anak, di mana yang paling kecil berusia 1,5 tahun dan masih menyusui. Korban juga merupakan warga tidak mampu yang hidup di rumah sangat sederhana di desa Senobok Bayu. Ya, pemirsa, sakit hati ajakan hubungan badan ditolak. Seorang pria beristri di Wonosobo, Jawa Tengah membunuh kekasih gelapnya. Korban dihabisi dengan tali tambang dan jasadnya dibuang ke sungai. Sabto Santoso, inilah pria sadis pembunuh wanita bertato sayap yang jasadnya ditemukan di Sungai Kemadu, Deda Ngadisono, Kaliwiru, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban dibunuh lantaran menolak diajak berhubungan badan dan memaki pelaku yang disebut miskin karena meminta kembali ponsel mewah yang sudah diberikan ke korban. Pelaku dan korban menjalin hubungan terlarang lantaran pelaku sudah berkeluarga. Dan selama ini seluruh kebutuhan korban dipenuhi pelaku. Pelaku menghabisi korban dalam mobil menggunakan tali tambang, lalu jasadnya dibuang dari atas jembatan ke sungai hingga akhirnya ditemukan warga. Si pelaku ini memang memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada si perempuan ini. Terlebih si tersangka ini memberikan handphone, di mana handphone ini adalah pemberian istimewa dari tersangka. Kemudian tak lama setelah memberikan handphone tersebut, tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian, alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Dari tangan pelaku disita ponsel korban yang diambil pelaku usai membunuh, perhiasan dan uang korban, pakaian, serta tali yang digunakan pelaku menghabisi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Wonosobo dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. 22 Desember 2021 lalu, jasad wanita ditemukan tersangkut batu di aliran Sungai Kemadu, Deda Ngadisono, Kaliwiru, Wonosobo. Tidak ditemukan kartu identitas. Korban akhirnya diketahui bernama Vina Novita, usia 20 tahun. Warga desa Kalibawang, Wadas Lintang, Wonosobo. Setelah keluarga mengenali perhiasan dan tato sayap di lengan kiri korban. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat jeratan di leher sebelum dibuang dari atas jembatan ke sungai.